Pondasi merupakan pendukung konstruksi bagian atas. Untuk itu pondasi harus kuat. Nah, untuk mendapatkan pondasi yang kuat, ikutilah langkah kerja seperti berikut ini. Dalam tayangan berikut akan dijelaskan tentang langkah-langkah pekerjaan pondasi. Pertama, pekerjaan pemasangan boplang. Boplang atau papan duga adalah papan yang dipasang pada patok-patok di sekeliling rencana bangunan. Tujuannya adalah, pertama, untuk mengukur tinggi duga lantai dari bangunan. Kedua, untuk menentukan lebar galian pondasi. Dan ketiga, untuk menentukan bangunan. Langkah pemasangan boplang. Persiapan papan boplang berukuran 2/20 dengan sisi bagian atas harus diketam rata serta lurus. Persiapan patok dari usuk 5/7 yang berfungsi sebagai tempat untuk memasang papan boplang. Menentukan as bangunan. Pasang patok pada kedua sisi terluar bangunan sebagai panduan untuk menarik benang, dan benang ini sebagai as bangunan. Tarik benang dari kedua patok tersebut setelah memeriksa kedudukan mendatarnya pada kedua patok tersebut. Kemudian, pasang patok tegak lurus terhadap patok pertama dan tarik benang sambil kontrol siku dengan alat siku atau metode Pitagoras. Demikian selanjutnya hingga terdapat tarikan benang untuk as bangunan. Memasang papan boplang. Tempatkan papan boplang untuk menghubungkan kedua patok tersebut dengan atau menambah patok sesuai kebutuhan rencana pondasi dengan jarak 1 sampai dengan 1,5 meter dari bangunan. Tempatkan patok-patok pada sisi bangunan yang lain dan harus tegak lurus pada sisi bangunan yang telah dipasang papan boplang sebelumnya. Apabila bangunan berbentuk persegi, maka pemeriksaan dapat dilakukan dengan mengukur panjang diagonal antara patok. Pasang papan penduga untuk menghubungkan semua patok-patok dan periksa kedudukan datarnya. Selanjutnya, mengukur as bangunan pada papan boplang dengan memberi tanda panah dan ukuran pondasi sesuai ukuran yang telah direncanakan, kemudian diberi paku. Untuk rencana bangunan yang mempunyai variasi tinggi lantai dapat dilakukan dengan memodifikasi dari sistem boplang utama. Penggalian pondasi. Setelah didapat ukuran pondasi, kemudian lakukan penggalian sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan. Bekas tanah galian dibuang di luar boplang atau di dalam bangunan, tidak jauh dari lubang galian, yang nantinya tanah galian akan digunakan kembali untuk tanah uruk. Langkah pemasangan pondasi. Membuat profil pondasi dengan kayu ukuran 3/5 sesuai dengan bentuk yang direncanakan. Kemudian tarik benang pada bagian atas dan bawah sebagai panduan pemasangan batu kali. Memberikan lapisan pasir dengan tebal kurang lebih 15 hingga 20 cm yang berfungsi sebagai aliran air. Susun batu yang besar pada bagian bawah, kemudian diisi dengan pasir dan disiram air untuk proses pemadatan. Pasang batu kali di atasnya menggunakan spesi secara beraturan menurut kaidah pemasangan pondasi yang benar. Cek kembali jangan sampai ada rongga atau celah yang tidak terisi spesi. Lakukan pengukuran kembali pada bagian kanan kiri pondasi yang kosong dengan tanah galian dan padatkan. Demikian telah dijelaskan tentang pekerjaan pondasi. Semoga bermanfaat. Gambar sangat penting artinya bagi seorang pekerja tukang batu
Oleh karenanya, seorang pekerja tukang batu dituntut untuk dapat membaca gambar. Hal ini penting agar pekerjaan di lapangan dapat dilaksanakan dengan semestinya. Jika terdapat kesalahan, dapat segera diketahui dan diperbaiki. Dengan gambar, pekerja dapat menghitung besarnya volume bahan dan besarnya biaya yang dibutuhkan dalam merencanakan pekerjaan. Demikianlah telah dijelaskan tentang cara membaca gambar, semoga bermanfaat. Dalam pelajaran ini akan dijelaskan langkah-langkah pekerjaan plesteran, yaitu langkah persiapan, langkah plesteran, dan langkah pekerjaan acian. Tahap persiapan. Langkah yang harus dikerjakan dalam tahap persiapan adalah: langkah 1, bersihkan dinding pasangan dari kotoran dengan menggunakan sikat pembersih atau sapu lidi. Langkah 2, lakukan pembahasan dinding dengan cara menguas atau menyiram air. Hal ini agar adukan tidak cepat kering yang berakibat daya rekat berkurang. Bila dinding sudah dianggap cukup bersih dan basah, yang ketiga adalah siapkan adukan dalam wadah dan dekatkan dengan lokasi pekerjaan. Tahap pekerjaan plesteran. Tahap pekerjaan plesteran terdiri dari beberapa langkah sebagai berikut. Membuat lajur-lajur atau kepala plesteran dengan tebal sesuai dengan rencana. Bagi pekerja yang menggunakan tangan kanan, sebaiknya dimulai dari sebelah kiri. Sedangkan yang bekerja dengan tangan kiri dimulai dari sebelah kanan. Setelah lajur-lajur selesai dibuat dan mengeras, isilah dengan plesteran. Cara mengisi plesteran ini dapat dilakukan dengan cara menempelkan atau melemparkan adukan. Ingat bahwa plesteran harus dipasang dari bawah ke atas dan secara tumpang lapis. Bila masih ditemukan cekungan dalam plesteran, isi kembali dengan adukan yang sedikit lebih encer. Kemudian ratakan dengan mister perata atau langsung dengan roskam kayu. Lanjutkan pekerjaan ini sesuai urutan hingga selesai dalam satu bidang. Plesteran sangat cepat kering. Usahakan memplester pada bidang yang tidak terkena sinar matahari. Atau mulailah pada pagi hari di bagian yang belum terkena sinar matahari. Tahap pekerjaan acian. Bila pekerjaan plesteran sudah selesai, mulailah dengan pekerjaan acian. Sebelum plesteran diaci, akan lebih baik plesteran dibersihkan dahulu dengan menggunakan sikat basah. Dengan menggunakan roskam besi, adukan semen diratakan pada plesteran dari arah bawah ke atas sambil ditekan dengan tebal 1 mm. Bila sudah mencapai lebar tertentu, acian digosok dengan roskam kayu dengan gerakan melingkar. Untuk menghaluskan permukaan acian digunakan roskam besi penghalus dengan gerakan searah dari bawah ke atas. Selesaikan pekerjaan ini setiap bidang agar tidak terlihat sambungan. Demikianlah telah dijelaskan tentang langkah-langkah pekerjaan plesteran. Semoga bermanfaat. Bagi seorang pekerja bangunan, khususnya tukang kayu, harus memiliki kemampuan untuk membaca dan mengerti gambar kerja dan sketsa. Karena merupakan fungsi yang sangat penting bagi setiap pekerja dalam setiap industri atau pekerjaan bangunan. Gambar-gambar ini bersama dengan perincian tertulis secara tepat menjelaskan detil-detil suatu gedung.
1,5 liter per meter persegi atau seberat 0,1 kg. Sebarkan batu penutup setebal 1 cm, lalu dipadatkan dengan sebaik-baiknya. Mudah bukan? Sekarang Anda bisa mengaplikasikannya pada setiap pekerjaan konstruksi infrastruktur jalan. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya.